Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam PKRS. Selamat pagi Sobat PKRS dimanapun berada. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dari bagian neurologi, yaitu Dr. Renosari Caniago, SPS M Biomed. Jadi kalau untuk orang yang udah masih sehat nih Bu, yang nggak sakit gitu Bu, agar nggak sampai kayak gitu, agar nggak kejadian nyeri saraf bagi mereka yang masih sehat nih Bu, ada nggak Bu tindakan pencegahannya? Jadi sebelum kita mencegah, kita harus tahu faktor risikonya. Faktor risiko. Jadi faktor risikonya secara umum ini beberapa saya sudah lihat baca penelitian di India yang terbaru 2018, Amerika 2019. Untuk Indonesia memang kita kekurangannya penelitiannya nggak seberapa. Mereka menghubungkan nyeri pinggang itu secara umum nih. Satu adalah kejadiannya itu sering malah pada usia produktif. Kalau laki-laki di usia 30-an udah mulai. Kalau perempuan usia 40-an. Jadi rata-rata di usia 30 sampai 50 tahun. Malah kesini-sini malah katanya ada penelitian di luar juga gitu. Dewasa muda udah mulai banyak. Dewasa muda dia bagi di atas 14 tahun sampai sekitar 25 tahun. Udah banyak kasusnya. Tapi terbanyak juga 30 sampai 50. Dia bagilah berdasarkan faktor risikonya apa aja. Jadi pertama faktor risiko berat badan. Jadi nggak tahu ya, mungkin tambah usia, aktivitas makin menurun, mungkin ekonomi makin makmur kali ya. Jadi makanan makin banyak. Jadi berat badan itu seperti tompangan bertahun-tahun gitu. Jadi dia risikonya lebih tinggi. Terus yang kedua, faktor pekerjaan. Orang yang di situ di penelitiannya petani lebih banyak terkena, dan orang yang kerja di kantoran banyak duduk gitu. Itu lebih banyak terkena daripada orang yang aktivitasnya bagus. Petani mungkin lebih kepada pekerjaan tadi ya, karena dia ngangkat berat. Kalau orang kantoran banyak duduk lama, dan itu sudah mulai apalagi karena work from home, anak sekolah daring-daring gitu, itu banyak duduk ya kan. Jadi duduk lama yang bertahun-tahun dengan posisi yang sama terus-menerus, itu juga faktor risiko menjadi nyeri pinggang. Terus yang ketiga, stres bisa depresi, bisa cemas. Jadi ada banyak faktor bilang. Ada ketegangan otot, hormon dan sebagainya. Jadi stres itu sebagai faktor risiko menjadi nyeri pinggang. Nyeri pinggang yang nggak sehat-sehat menjadi faktor risiko makin stres. Jadi kayak seperti apa ya, lingkaran setan gitu. Jadi dia stres, jadi sakit pinggang. Sakit pinggang lama-lama bikin stres, jadi putar-putar. Walaupun belum tahu nih sebabnya, tapi yang paling dekat itu otot nih. Paling dekat itu ketegangan otot. Lama-lama kan beban otot mempengaruhi kepada tulang. Ada berapa? 3 ya. Terus yang keempat, merokok. Jadi merokok, katanya kan secara umum selama ini kita tahunya merokok itu bikin kerapuhan dinding pembuluh darah. Apakah pembuluh darah di jantung, di paru, di otak, dan sebagainya. Atau kalau laki-laki pembuluh darah di kelaminnya. Sekali bilang rokok bisa menyebabkan hipotensi segala macam. Ternyata rokok itu sendiri juga faktor risiko langsung untuk mempercepat proses kemeroposan tulang. Jadi orang yang nyeri pinggang, orang merokok bertahun-tahun, kemeroposan lebih cepat terjadi. Saya sudah juga melihat beberapa kali kalau saya ketemu pasien nyeri pinggang, saya selalu tanya, rokok berapa umurnya Pak? 40, saya langsung udah mulai banyak nampak kemeroposan. Apa risiko dia itu? Tapi kan nggak sadar kan, sampai sadar. Tambah dia merokok, kemudian dia duduk lama, kalau kantor kan banyak.
berat badannya udah berlebih gitu, jadi udah kemana-mana. Itu paling sering. Kemudian yang jarang-jarang ya, yang jarang-jarang tentu ada trauma gitu, jatuh yang begitu bermakna. Pernah jatuh, kalau pada jatuh pada tahu sih, pernah jatuh gitu, tentu kan pengaruh menjadi nyeri atau kanker. Misalnya seseorang ada kanker paru-paru gitu, kemudian dia udah lanjut sehingga menjalar ke tulang-tulang, termasuk salah satunya tulang. Bisa. Satu lagi, saya lupa, olahraga yang berlebihan, sport yang berlebihan. Ya zaman sekarang kan orang apa ya, nge-gym sekarang. Iya kan COVID nih, jadi untuk meningkatkan imunitas sehingga Bagaimana olahraganya perbedaan berlebihan. gejala dari masing-masing Pengertian penyebab? berlebihan ini, jadi secara umum saya jelaskan sedikit tentang olahraga. Olahraga itu kita bagi menjadi 3 intensitas. Ada ringan, sedang, berat. Kalau ringan itu dia olahraga tidak lama, bisa 30 sampai 45 menit, dia nggak ngos-ngosan gitu. Masih bisa ngobrol gitu. Yang ringan tuh biasanya bagus buat jantung paru, buat tulang, sendi kan menguatkan. Kalau sedang biasanya lebih dari itu sampai 1-2 jam, mungkin nggak sampai lah 1,5 jam. Sedikit sesek dia, tapi nggak ini. Kalau berat yang berlebihan, kadang-kadang kan bilang suruh kalau di gym tuh ya angkat berapa kilo gitu kan, berlebihan sampai napasnya dia terengah-engah. Nah olahraga itu kalau misalnya kategorinya ringan atau sedang itu menaikkan imunitas. Tapi kalau berat itu malah menimbulkan peradangan di tubuh kita, malah ngedropin. Tapi kapasitas seseorang kan beda-beda. Mungkin kalau atlet buat dia tuh nggak berat kan, dia santai. Tapi buat kita secara umum. Jadi olahraga yang dianjurkan adalah yang saat ini ya, kondisi saat ini ringan saja dengan frekuensi rutin. Bisa tiap hari atau 3 kali seminggu. Lamanya sekitar 30-45 menit, atau kita totalkan 150 menit per minggu, tidak berlebihan. Itu nggak apa-apa. Tapi sport yang berlebihan, terutama yang mempengaruhi kepada tulang belakang, itu juga faktor risiko menjadi nyeri pinggang. Bu, sekarang kalau mengenai orang yang udah kena nih Bu, kondisi penderita, untuk pengobatannya untuk nyeri pinggang itu sendiri gimana Bu? Karena kan kebanyakan dari kita karena takut ke rumah sakit atau gimana, kerja di tukang urut, itu gimana menurut dari segi kedokterannya itu? Terima kasih. Pertama tetap kita identifikasi dulu jenis penyakitnya, kategorinya apa nih, nyeri pinggangnya. Apakah dia nyeri pinggangnya masih mengenai otot saja? Kalau kami bilangnya spasme, tegang otot, atau sudah ke sendinya, kita bilang artritis atau penyempitan, atau penggeseran tulang, namanya spondylolistesis, udah geser tulang belakangnya, atau saraf terjepit, sudah ada jepitannya. Itu satu. Pertama kita jelaskan kepada pasiennya kategori yang mana. Atau dia nyeri pinggang yang dari organ dalam. Kalau organ dalam dituntaskan ya tuntas insya Allah. Gitu. Misalnya dia infeksi saluran kemih, kita sembuhkan saluran kemihnya ya sembuhkan. Dan kita identifikasi. Kedua, kita cari faktor risiko si pasien. Faktor risiko dia apa? Identifikasi satu, oh ternyata dia misalnya bekerja dengan duduk lama, gitu. Atau misalnya dia berat badannya berlebihan, atau perokok berat. Semua itu kita perbaiki faktor risiko. Itu faktor risikonya diidentifikasi, kemudian dikontrol dengan baik. Kemudian kita berikan obat-obatan. Obat-obatan biasanya kita bagi menjadi pertama, kalau penghilang sakit, kalau bahasa kedokteran analgetik. Kalau ada peradangan, kita berikan anti radang. Biasanya dibilang non steroid anti inflamasi. Contoh-contoh kalau misalnya sering mendengar ya, dikasih natrium diklofenak. Ketiga, pelemas otot, ototnya yang tegang kita lemaskan. Gitu.
Yang keempat untuk obat-obatan saraf kejepitnya, ada obat khusus nyeri neuropatik, ada beberapa obat. Terus yang kedua, yang bukan obat biasanya pilihannya dengan exercise. Mungkin nanti kita bikin contoh berikutnya seperti apa latihan-latihan yang dianjurin. Kedua, pilihan banyak tuh, bisa fisioterapi. Di rumah sakit kita udah punya instalasi rehabilitasi medik dengan ahlinya, kita punya ahli rehab medik. Jadi masyarakat yang ingin berobat juga bisa gitu. Kita ada fisioterapi namanya. Fisioterapi ini kelebihannya ya, dia tidak invasif, artinya kalau obat, maaf ya, kadang-kadang kalau obat anti nyeri bikin nyeri lambung lah gitu. Kebanyakan bisa takut kalau terlalu lama kan penggunaannya bisa merusak ke hati, ke ginjal. Kalau fisioterapi ini kelebihannya dia tidak invasif. Sejauh ini kita belum menemukan efek samping yang membahayakan. Kerjanya baik, bisa merelaksasi otot, memperbaiki aliran darah di sekitar nyeri, kemudian meregenerasi sel-sel sarafnya, terus mengurangi jepitan. Terus terakhir ya, yang populer sekarang tapi belum banyak pilihan juga seperti akupunktur. Beberapa rumah sakit sudah punya ahli itu. Kemudian kita belum punya ya. Mudah satu saat kalau ada yang berminat, sudah ada spesialisnya, spesialis apa silahkan. Kemudian beberapa olahraga yang dianjurkan adalah olahraga yang fungsinya memperkuat otot panggul, memperkuat otot pinggang, memperkuat otot kaki, dan memperbaiki posisi. Mudah-mudahan gitu ya. Yang paling bagus sebenarnya berenang. Seperti tadi, rutinitasnya kita lakukan rutin dengan waktu yang tidak terlalu lama. Kedua, bersepeda. Oh Bu, terakhir Bu, untuk yang saraf terjepit ini Bu, karena banyak sekali keluhan sekarang di rumah sakit ini Bu, bisa sembuh total nggak sih Bu kira-kira para penderita saraf terjepit ini Bu? Kayak aktivitas biasa lagi gitu. Jadi biasanya gini kan, kalau kita ketemu pasien nih, ya kan pertama kita identifikasi. Mudah-mudahan sih sumbernya cuma otot sama sendi, kita obatin perbaikan. Biasa kita kasih waktu 3 bulan pengobatan. Secara umum sih bagus, secara umum saya kalau ketemu pasien bagus gitu. Kecuali dia nanti, saya kadang berdiri lama atau angkat beban apa gitu, nyuci kambuh lagi, istirahat hilang gitu. Nah kalau dia sudah 3 bulan perbaikan, nyerinya khas menjalar ke ujung kaki, kita tahap-tahapnya itu biasanya di ronsen dulu. Ronsen kita melihat kondisi kedudukan sendi, kemudian kondisi tulang, kelepungan tulangnya, sampai situ. Kemudian kalau misalnya memang khas kita curiga saraf terjepit, pemeriksaannya kita lanjutkan namanya MRI, Magnetic Resonance Imaging. Itu salah satu bentuk pemeriksaan radiologi yang saat ini terbaik untuk mendiagnosis jepitan saraf. Nanti nampak kan kita cerita tadi tuh seperti apa bantalannya, seperti apa jepitannya. Nanti kita derajatkan, jepitannya ringan apa berat. Kalau ringan dengan yang seperti kita bilang tadi, obat-obatan, mungkin beberapa pasang korset ya, korset supaya dia tidak terlalu banyak gerakan di pinggangnya. Kemudian latihan-latihan, fisioterapi, kita observasi selama 3-6 bulan. Kalau bagus sudah. Tapi kalau dalam ini ternyata jepitannya kategorinya berat, cenderung menetap, nyerinya itu udah gak tertahan. Untuk dia nyeri, ini nyeri, semua nyeri. Apapun dilatih gak hilang. Biasanya pilihannya kita operatif, operasi. Itu nanti kompetensinya kalau tidak bedah ortopedi, kita udah ada ya, sudah ada ahli ortopedi yang bisa melakukan operasi ini. Biasanya kami kalau ahli syaraf merujuk ke mereka atau ke ahli bedah syaraf.
Demikian diskusi kita dengan Dr. Reno. Sebaiknya karena kita udah tahu faktor risikonya, lebih baik dicegah daripada mengobati. Mungkin sekian dari kami. Salam sehat, salam PKRS.